kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Tapi bohong. Di sini kami akan menjelaskan satu-satu tentang meiosis dari kelompok 4. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Proses ini terjadi pada sel kelamin dan penting untuk reproduksi seksual, memastikan variasi genetik, dan menjaga jumlah kromosom tetap konstan antara generasi. Meiosis 1, yang pertama ada profase 1, yaitu kromosom menggumpal menjadi struktur padat, terjadinya crossing over, yaitu pertukaran segmen DNA antara kromosom homolog meningkatkan variasi genetik. Membran inti dan nukleolus menghilang, spindel pembelahan terbentuk. Yang kedua, metafase 1, yaitu pasangan kromosom homolog tetrad berbaris di pelet metafase, spindel menempel pada sentromer kromosom. Yang ketiga, anafase 1, kromosom homolog dipisahkan ke kutub berlawanan, yaitu reduksi kromosom terjadi, jumlah kromosom menjadi haploid. Yang keempat, telofase 1 dan sitokinesis, yaitu kromosom sampai di kutub sel, membran inti mulai berbentuk kembali, diikuti pembelahan sitoplasma menghasilkan 2 sel anak. Pembelahan meiosis tahap 2. Pertama, profase. Kromosom yang terdiri dari 2 kromatid saudara mulai memadat dan menjadi lebih terlihat. Selubung inti jika masih ada akan hancur, dan sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan dari sel. Gelombang pembelahan mulai terbentuk, menghubungkan sentrosom dan bersiap untuk menarik kromatid. Kedua, metafase. Kromosom yang masing-masing terdiri dari 2 kromatid saudara berjajar di bidang tengah sel atau lempeng metafase. Mikrotubulus dari gelendang pembelahan melekat pada kinetokor atau titik pada sentromer masing-masing kromatid saudara. Ketiga, anafase. Kromatid saudara pada setiap kromosom mulai terpisah dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan oleh mikrotubulus gelendong. Setelah berpisah, kromatid saudara sekarang dianggap sebagai kromosom individual. Keempat, telofase. Kromosom mencapai kutub sel dan mulai terurai, sementara selubung inti terbentuk kembali di sekitar kromosom di masing-masing kutub. Gelombang pembelahan menghilang. Tahap ini diikuti oleh sitokinesis, pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 4 sel haploid, yaitu sel dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Contoh proses meiosis 1. 1. Profase 1. Kromosom memendek dan menebal. Kromosom homolog berpasangan sinapasis dan terjadi pindah silang crossing over. 2. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog tersusun di bidang pembelahan. 3. Anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. 4. Telofase 1. Terbentuk 2 sel anak masing-masing dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Meiosis 2. Profase 2. Kromosom mulai terlihat lagi setelah fase istirahat. Metafase 2. Kromosom tersusun di bidang pembelahan. 3. Anafase 2. Kromatid saudara, hasil replikasi kromosom berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. 4. Telofase 2. Terbentuk 4 sel anak masing-masing dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Pentingnya meiosis 1. Pentingnya meiosis menjaga jumlah kromosom, memastikan keturunan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya setelah pembuahan dalam kurung N tambah N sama dengan 2N. 2. Variasi genetik, crossing over dan pemisahan acak kromosom menghasilkan kombinasi gen baru. 3. Penting untuk evolusi dan adaptasi. Reproduksi seksual menghasilkan gamet untuk pembuahan. Contoh proses meiosis pada manusia. Contoh proses pada manusia, 2N sama dengan 46. 1. Meiosis menghasilkan sperma atau ovum dengan 23 kromosom. 2. Pada tumbuhan, meiosis menghasilkan spora yang berkembang menjadi gametafit.
Ciri-ciri meiosis. 1. Terjadi pada sel gonad. Meiosis hanya terjadi pada sel-sel organ reproduksi, yaitu pada pembentukan sel gamet, sperma, dan ovum. 2. Tahap pembelahan. Meiosis berlangsung dalam 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. 3. Reproduksi kromosom. Jumlah kromosom sel anak hasil meiosis adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk atau haploid. 4. Pindah silang. Crossing over. Pada profase 1, terjadi pertukaran materi genetik antara kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi genetik baru pada kromosom sel anak. 5. Menghasilkan 4 sel anak. Setiap sel induk yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. 6. Sel anak tidak membelah lagi. Sel anak hasil meiosis tidak akan membelah lagi. 7. Terjadi pada organisme dewasa. Meiosis hanya terjadi pada organisme dewasa ketika akan melakukan reproduksi seksual. Selamat